Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda dari Program Studi D3 Keuangan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perkembangan Sistem Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara atau MPN. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga teori, yang keempat profil instansi, yang kelima pembahasan, dan kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Adapun faktor yang melatar belakangi saya mengambil judul Perkembangan Sistem Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara atau MPN. Seperti yang diketahui bahwa tolak ukur untuk mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi, adalah melalui penerimaan yang diterima oleh negara tersebut, di mana tingkat kemakmuran suatu negara dapat diukur dan juga dapat menjadi indikator serta perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari kurun waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan sumber dana dari pajak dan non-pajak. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia belum dapat memaksimalkan penerimaan negara tersebut. Penerimaan negara yang diambil oleh pemerintah Indonesia barulah sebagian kecil saja. Sistem yang belum dijalankan dengan tepat juga menjadi pertanda bahwa penerimaan negara ini belum diterima seutuhnya. Melihat peluang besarnya penerimaan negara yang dapat dihimpun, dan dalam upaya pemaksimalan penerimaan negara, maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan terobosan baru dengan menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang diberi nama Modul Penerimaan Negara atau MPN. Alasan saya memilih MPN untuk menjadi objek penulisan tugas akhir saya yaitu MPN ini terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Tetapi, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal MPN. Padahal, Kementerian Keuangan selalu berupaya memperbarui sistemnya agar lebih mudah, efisien, up-to-date, sehingga tidak tergerus oleh zaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah 1. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dapat mengefektifkan penerimaan negara. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait sistem penerimaan negara melalui MPN. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari diciptakannya MPN bagi masyarakat, khususnya wajib pajak, wajib setor, ataupun wajib bayar. Kemudian yang terakhir, untuk membahas masalah yang terjadi dalam penggunaan MPN dan solusinya. Yang selanjutnya, setiap kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat membutuhkan biaya yang cukup besar dan berlangsung secara bertahap. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah harus menghimpun dana demi terwujudnya hal tersebut. Semua pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bersumber dari penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga penerimaan hibah. Penerimaan tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk kemudian semua penerimaan tersebut dihimpun dan disetorkan ke dalam kas negara. Seiring berkembangnya teknologi, sistem yang digunakan untuk menghimpun penerimaan negara tersebut juga mengalami perkembangan, di mana transformasi digital sangat diperlukan. Transformasi digital sendiri merupakan penggunaan teknologi dengan tujuan secara umum meningkatkan kinerja atau jangkauan dari sebuah instansi atau perusahaan. Manfaat dari transformasi digital ini adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengelolaan sumber daya, dan juga tercapainya sasaran atau tujuan dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu profil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan beralamat di Gedung Priadi Prapto Soeharto 2, lantai 1, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Dalam menjalankan kegiatannya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya masuk ke pembahasan.
Yang pertama yaitu collecting agent. Collecting agent atau agen penerimaan merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik. Collecting agent ini terdiri atas bank persepsi falas, pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan juga lembaga persepsi lainnya falas, yang memiliki tugas sebagai perantara dalam penyetoran kewajiban dan nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening kas negara. Layanan yang diberikan oleh collecting agent ini diantaranya loket atau teller, ATM, internet banking, mobile banking, overbooking, electronic data capture, dompet elektronik, transfer bank, virtual account, kartu debit, dan juga kartu kredit. Sebelum tahun 2019, lembaga persepsi yang dapat menerima penyetoran penerimaan negara hanyalah bank dan pos. Namun, pada tahun 2019, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan bahwa penyetoran penerimaan negara ini dapat dilakukan melalui lembaga persepsi lainnya, yaitu fintech, e-commerce, dan juga retailer. Sehingga, jumlah collecting agent hingga saat ini berjumlah 90, dengan 83 bank, 1 pos, dan 6 lembaga persepsi lainnya. Adanya penambahan lembaga persepsi lainnya juga menambah warna baru dalam penyetoran penerimaan negara ini, di mana dapat memudahkan masyarakat dalam hal penyetoran dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kemudian mengenai imbalan jasa layanan atau yang dikenal dengan fee untuk setiap transaksi penerimaan negara yang berhasil ditransaksikan dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga tidak lagi terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor. Yang selanjutnya adalah modul penerimaan negara atau MPN. MPN sendiri merupakan sistem yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan penerimaan negara khususnya yang diterima melalui collecting agent yang juga akan terhubung dengan sistem perbendaharaan negara. MPN ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam hal penyetoran penerimaan negara. Dikembangkan pada tahun 2006 dengan nama MPN G1, modul ini mengedepankan integrasi satu sistem penerimaan negara dengan sistem yang ada di perbankan. Artinya, dengan adanya MPN G1, setiap penerimaan negara baik dari sektor perpajakan maupun bukan pajak dapat dicatat melalui satu pintu yaitu MPN, sehingga data penerimaan menjadi terpusat dan dapat dimonitor secara langsung. Namun, pada MPN G1 ini, data masih bergantung pada data dari bank. Kemudian, di tahun 2014, hadir MPN G2. MPN G2 ini merupakan pengembangan dari sistem MPN terdahulu, di mana terdapat sistem billing, dan semua sudah mulai bertransformasi secara digital. Tujuan dari pengembangan portal MPN adalah penyediaan fleksibilitas bagi wajib pajak, wajib setor, ataupun wajib bayar. Peluncuran MPN G2 merupakan salah satu wujud pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam mengelola penerimaan negara dengan memanfaatkan teknologi. Di tahun 2019, MPN G3 mulai hadir. Eksistensi MPN G3 merupakan penyempurnaan dari MPN G2. Terdapat tambahan sistem dan kebijakan yang telah diperbarui oleh Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan penyetoran penerimaan negara dan memperbaiki kekurangan pada MPN terdahulu. Di sini terdapat 3 poin utama yang menjadi fokus Kementerian Keuangan dalam penyempurnaan MPN. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa jumlah transaksi penyetoran penerimaan negara terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2010 sampai 2014 merupakan masa penerapan MPN G1, di mana mulai terjadi kenaikan jumlah transaksi yang dilakukan oleh penyetor. Dari sekitar 34 jutaan transaksi di tahun 2010, kemudian merambat naik hingga mencapai 46 juta pada tahun 2014. Jika diperhatikan dari data tersebut, terdapat lonjakan data yang cukup besar di tahun 2012. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012, Kementerian Keuangan mulai memperbarui sistem MPN dengan melakukan uji coba e-billing system, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kemudian transaksi yang diberikan pada MPN G2 ini berefek pada kesediaan penyetor untuk melakukan penyetoran kewajibannya.
Kemudian di tahun 2015, MPN G2 sudah digunakan secara sepenuhnya. Berbagai kanal pembayaran yang disediakan telah digunakan secara aktif. Jumlah transaksi yang masuk semakin melonjak, dari 46 juta menjadi 58 juta. Hal ini membuktikan bahwa MPN G2 sukses dalam meningkatkan jumlah penyetoran yang masuk. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Angka penyetoran penerimaan negara melonjak pesat. Keberhasilan ini membuat Kementerian Keuangan berupaya untuk terus memperbaiki sistem penerimaan negara tersebut, dengan harapan dapat memaksimalkan jumlah dana yang dihimpun. Lalu diciptakanlah MPN G3 dengan berbagai fitur yang mumpuni. Tahun 2019 merupakan awal launching MPN G3, di mana terlihat dari data tersebut bahwa jumlah transaksi melonjak pesat hingga mencapai 104 juta. Ini merupakan jumlah tertinggi transaksi penerimaan negara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tingginya jumlah transaksi, dapat dipastikan bahwa uang yang diterima ke dalam kas negara juga mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa usaha pemerintah dalam peningkatan infrastruktur pada sistem MPN berjalan sesuai dengan yang diharapkan. MPN G3 mampu menarik masyarakat untuk menyetorkan kewajibannya kepada negara. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara Indonesia di tahun 2020, hal tersebut dikarenakan serangan virus COVID-19 yang sedang menjalar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sehingga berpengaruh pada angka transaksi penerimaan negara melalui MPN ini. Namun, angka tersebut dapat dipastikan akan meningkat kembali seiring dengan membaiknya kondisi Indonesia di tahun yang akan mendatang. Kemudian yang selanjutnya, dapat kita lihat bahwa MPN ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari generasi pertama ke generasi kedua. Pada MPN G1, transaksi yang dilakukan masih manual. Artinya, sebelum melakukan penyetoran penerimaan negara, wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor harus mengisi terlebih dahulu surat setoran untuk diserahkan kepada teller bank atau pos persepsi. Kemudian, petugas teller melakukan pembukuan kepada sistem MPN. Layanan penyetoran pada MPN G1 ini hanya dapat melalui teller, sehingga kurangnya fleksibilitas dalam bertransaksi. Sedangkan pada MPN G2 sudah menggunakan electronic billing system, di mana sistem ini memberikan fasilitas berupa kode billing dalam rangka penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sehingga wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor tidak perlu lagi membuat surat setoran secara manual. Pembaruan dengan menggunakan sistem billing ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas. Kemudian, pada MPN G1, layanan penyetoran hanya dapat melalui petugas teller. Sedangkan, pada MPN G2, tersedia beberapa pilihan kanal layanan, yaitu seperti loket atau teller, ATM, internet banking, dan electronic data capture. MPN G2 memberikan fleksibilitas bertransaksi karena tidak terikat waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga, dari decentralized account menjadi centralized account. Pada MPN G1, pembukaan rekening kas negara persepsi didasarkan per kantor cabang bank atau pos persepsi yang bermitra dengan KPPN. Pada MPN G2, hanya ada satu rekening pada setiap bank atau pos persepsi, sehingga transaksi penerimaan negara pada unit layanan bank atau pos persepsi akan tercatat pada satu rekening. Penyederhanaan jumlah rekening lebih mempermudah BUN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas rekening persepsi, sehingga seluruh data transaksi penerimaan negara dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, dari single currency menjadi multi currency. Pada MPN G1, transaksi penerimaan negara hanya untuk transaksi dalam mata uang rupiah, sedangkan untuk transaksi dengan menggunakan mata uang asing dilakukan melalui Bank Indonesia. Dengan MPN G2, maka seluruh penerimaan negara baik dari mata uang rupiah ataupun mata uang asing dapat dilakukan. Harapannya agar tersedia kas dalam berbagai jenis valuta asing. Kemudian yang kelima, dari yang sebelumnya data terpisah menjadi bersama dan terkoordinasi. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kesatuan database dan informasi penerimaan negara. Dengan adanya kesatuan database dan informasi penerimaan negara, MPN G2 diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan akuntabilitas data transaksi penerimaan negara.
Kemudian yang terakhir, opini audit dari disclaimer menjadi WTP. Salah satu tujuan pelaksanaan sistem MPN adalah meningkatkan akuntabilitas. Dalam hal pencatatan penerimaan negara melalui sistem MPN, tingkat akuntabilitas proses tersebut dapat diukur melalui hasil audit yang baik secara internal maupun eksternal. Hasil ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik atas MPN G2. MPN G3 sendiri merupakan penyempurnaan dari MPN G2. Penyempurnaan ini meliputi pemutakhiran infrastruktur. Infrastruktur MPN G2 dibangun pada tahun 2011 dengan kecepatan pemrosesan transaksi 60 transaction per second. Namun, kapasitas yang dibutuhkan biller lebih dari 600 TPS. Pemutakhiran infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan performa sistem penerimaan negara dengan kecepatan pemrosesan menjadi 1000 TPS. Kemudian yang kedua, sistem single sign-on. Pada MPN G3 juga dilakukan penyatuan portal penerimaan negara untuk pembuatan billing dan pembayaran. Sistem ini dikenal dengan sistem single sign-on. Dengan sistem single sign-on ini, wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor dapat membuat billing dari berbagai jenis penerimaan negara sekaligus membayar penerimaan negara tersebut hanya dengan satu website. Kemudian yang ketiga, lembaga persepsi lainnya. Ini hal yang menarik dari MPN G3, di mana kini Kementerian Keuangan melakukan perluasan penerimaan negara dengan menambah cakupan lembaga yang dapat melayani pembayaran penerimaan negara. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran penerimaan negara. Sehingga, penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 ini dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, ataupun kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya, seperti e-commerce, retailer, dan fintech. Selain kemudahan dalam akses pembayaran, MPN G3 juga memiliki sistem pengelolaan penerimaan dengan validitas data yang tinggi. Kementerian Keuangan berupaya memperkuat sistem pada MPN ini agar penerimaan negara terjaga dan meminimalisir adanya risiko fraud ataupun risiko kejahatan lainnya. Semakin baik sistem penerimaan negara, maka akan terwujudnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan MPN membawa banyak sekali perubahan bagi sistem penyetoran penerimaan negara di Indonesia. Perbaikan dilakukan untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia global. Transformasi digital pun dilakukan sebagai penggerak majunya sistem yang telah usang. Terobosan baru yang disajikan dalam portal MPN ini memiliki banyak sekali manfaat bagi wajib pajak, wajib setor, ataupun wajib bayar. Berikut ini merupakan manfaat MPN bagi penyetor. Yang pertama, lebih mudah karena menggunakan sistem billing. Wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor akan sangat dimudahkan dengan keberadaan sistem ini, karena mereka tidak perlu lagi membawa dan mengisi surat setoran secara manual, sedangkan data setoran digantikan dengan proses billing. Kemudian yang kedua, proses billing dapat dilakukan secara mandiri. Proses billing atau pembuatan data setoran dapat dilakukan sendiri oleh penyetor, sehingga lebih mudah dan efisien. Kemudian yang ketiga, terdapat banyak alternatif pembayaran. Kehidupan menuntut semua serba praktis, sehingga Kementerian Keuangan bekerjasama dengan berbagai lembaga dan menyediakan berbagai alternatif kanal pembayaran, seperti ATM, Internet Banking, Electronic Data Capture. Sehingga tuntutan tersebut dapat dipenuhi dan tidak lagi ada antrian panjang di teller. Kemudian yang selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Keberadaan channel pembayaran yang bervariasi membuat penyetor dapat menyelesaikan pembayaran kapanpun dan dimanapun dalam batas waktu yang hampir tidak ada, di mana berbagai kanal pembayaran tersebut tersedia secara 24 jam online. Kemudian selanjutnya, kerahasiaan data terjamin. Proses billing yang dilakukan secara mandiri oleh penyetor membuat data mereka lebih aman karena collecting agent hanya mencatat kode billing saja dan tidak lagi merekam data detail dari setiap penyetor. Kemudian bebas dari fee transaksi. Ketika melakukan penyetoran penerimaan negara,
penyetor tidak dibebankan fee untuk transaksi tersebut, karena fee untuk setiap transaksi akan dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping canggihnya sistem MPN, berbagai permasalahan masih dapat terjadi. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Berikut ini merupakan permasalahan dan pemecahannya yang kerap kali terjadi pada sistem MPN. Yang pertama, transaksi timeout. Apabila terjadi transaksi timeout dan dana sudah terdebit, penyetor dapat meminta untuk dilakukan cetak ulang BPN yang telah ditera nomor transaksi penerimaan negara paling lambat 1 hari kerja berikutnya pada kantor cabang penerima setoran atau melalui layanan elektronik yang tersedia. Kemudian, yang kedua, kode billing kadaluarsa. Ketika kode billing sudah kadaluarsa, maka kode tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Penyetor dapat membuat kembali kode billing yang baru untuk kemudian melakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat kesalahan pada billing tagihan. Ketika terdapat kesalahan pada billing tagihan, maka penyetor dapat mengabaikan billing tersebut dan tidak perlu membayarkan tagihannya. Selanjutnya, penyetor dapat membuat billing tagihan yang baru. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. MPN selaku modul yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan telah membuat penerimaan negara menjadi lebih efektif dengan adanya suatu portal yang mampu meningkatkan jumlah transaksi penerimaan negara, di mana portal tersebut sudah dilengkapi oleh berbagai fitur yang canggih, dengan mengutamakan efisiensi dan kepraktisan dalam penggunaannya. Hingga saat ini, penerimaan negara mengalami peningkatan transaksi yang hampir mencapai 104 juta di tahun 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa MPN mampu menarik masyarakat untuk menyetorkan kewajibannya kepada negara. Kemudian yang kedua, MPN telah diluncurkan dari tahun 2006 dengan nama MPN G1 dan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari sistem yang masih manual, semi-otomatis, hingga MPN G3 yang serba otomatis. MPN G3 memiliki kapasitas infrastruktur server dan database yang ditingkatkan. Adanya sistem single sign-on serta sistem pembayaran elektronik yang bekerja sama dengan berbagai lembaga persepsi seperti fintech, e-commerce, dan retailer. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor. Di antaranya yaitu transaksi lebih mudah karena menggunakan sistem e-billing. Proses billing dapat dilakukan secara mandiri. Terdapat banyak alternatif pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kerahasiaan data lebih terjamin, serta tidak dibebankan fee untuk setiap transaksi. Kemudian yang keempat, adapun permasalahan yang kerap kali terjadi pada sistem MPN ini yaitu transaksi timeout. Terdapat kode billing yang kadaluarsa dan terdapat kesalahan pada billing tagihan. Berdasarkan kendala bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penerapan MPN pada sistem penerimaan negara, berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan server untuk dapat mencegah adanya timeout ketika sedang dalam proses pembayaran. Kemudian, untuk mengatasi kode billing yang kadaluarsa, sebisa mungkin wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor langsung menyelesaikan pembayarannya, karena setiap kode billing memiliki jangka waktu pembayaran. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi kesalahan pada billing tagihan, wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengisian data dan melakukan pengecekan kembali sebelum melakukan penyelesaian pembayaran. Kemudian yang keempat, terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap portal MPN seiring perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir, memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada wajib pajak, wajib bayar, ataupun wajib setor terkait MPN. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.